Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini dapat terus berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun telah mengalahkan assassin yang mencoba untuk menghabisinya. Tetapi dia sempat tidak mengerti mengapa dia tidak bisa menggunakan predasinya di saat ingin melahap kedua assassin itu. Dikarenakan kemampuan predasi miliknya tidak bisa digunakan untuk melahap mereka, akhirnya Tae-hyun pun menyerahkan mereka untuk ditangani oleh asosiasi. Mereka tidak menyangka bahwasanya kedua penjahat itu ikut campur dengan player asosiasi, bahkan berani mengusik partisipan SMA yang akan mengikuti player trial. Go Tae-wook mengatakan dia bersyukur telah dihubungi oleh Tae-hyun. Apakah Tae-hyun menemukan petunjuk mengenai siapa dalang di balik penyerangan itu? Mendengar itu, Tae-hyun sempat terdiam memikirkan tentang siapa dalang di balik kejadian itu. Tetapi dia memilih untuk tidak mengatakannya pada Go Tae-wook, walaupun dia mengetahui jika dalang di balik penyerangan itu adalah grup Taesan. Seakan percaya bahwa Tae-hyun tidak mengetahuinya, Go Tae-wook berniat untuk menambahkan penjagaan untuk partisipan lain. Di sisi lain, Tae-hyun memikirkan jika dia mengatakannya maka itu akan menambahkan masalah baginya. Di saat ini hal yang penting untuk ia pikirkan bukanlah Taesan, tetapi kemampuan predasi miliknya yang tidak bisa digunakan. Hanya karena kemampuan fisik yang tidak mencukupi, hal itu sampai membuatnya tidak bisa menggunakan skill predasi miliknya. Dia juga memikirkan apakah dia memang harus meningkatkan statnya supaya kekurangan fisiknya bisa diatasi dan bisa kembali menggunakan predasinya. Tetapi dia belum mengetahui bagaimana cara meningkatkan statnya, mengingat selama ini dia selalu memakai predasi untuk menaikkan levelnya. Bahkan dia juga mendapatkan setiap kemampuannya saat ini dengan cara melahap mereka yang telah ia kalahkan sebelumnya. Sontak dia pun merasa begitu kesal dikarenakan tidak menemukan cara bagaimana meningkatkan statnya selain mencoba yang ia ketahui. Singkat cerita, berpindah ke suatu tempat pelatihan yang ada di Korea yang bernama Blackhead. Di sana seorang pemandu nampaknya begitu senang dia menyambut setiap pelanggan yang datang ke tempat itu. Tetapi wanita itu sempat terdiam saat melihat pelanggan yang datang ke sana. Ternyata pelanggan yang datang ke sana adalah Tae-hyun dan juga Jae-young, yang nampak begitu kesal karena Tae-hyun membawanya ke tempat di mana seseorang membutuhkan uang banyak dan juga skill untuk bisa masuk ke sana. Pemandu itu pun mengatakan bahwa tempat itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh anak-anak, tetapi Tae-hyun memberikan kartu dan mendaftar untuk mereka. Yang mana kartu itu adalah kartu VIP yang Tae-hyun dapatkan setelah menjalin kerjasama dengan Guild Alchemist. Tae-hyun menanyakan seharusnya itu cukup. Di samping itu si pemandu memikirkan bahwa itu kartu VIP dari Guild Alchemist, salah satu dari 4 guild besar. Pemandu itu tidak mengetahui mengapa anak kecil seperti Tae-hyun memiliki kartu itu. Apakah Tae-hyun seorang anak dari High Ranker ataukah dia seorang player? Tetapi jika menerima begitu saja maka akan mendatangkan masalah bagi mereka. Dia pun sempat kebingungan apa yang mestinya ia lakukan. Di tengah kebingungan si wanita itu, seorang pria bertubuh kekar sembari memasang pose aneh tiba-tiba mengejutkan si wanita pemandu dengan perkataannya. Yang mana pria kekar ini merupakan pelatih di Blackhead yang paling dikagumi oleh setiap pengunjung. Mereka sering menyebutnya dengan sebutan Migsteel. Dia mengatakan pada Tae-hyun jika tempat itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki hanya dengan uang. Hanya dengan mendengar namanya saja sampai membuat Jae-young dan si wanita pemandu begitu terkagum. Tetapi bagi Tae-hyun itu adalah nama yang aneh dan tingkahnya yang seperti orang stres. Bahkan setiap orang yang melihat itu sempat mengira Tae-hyun adalah seorang pemula yang malang karena berhadapan dengan Migsteel. Sembari memperlihatkan setiap otot di tubuhnya, dia menanyakan apakah Tae-hyun bisa melihat setiap orang merinding hanya dengan mendengar namanya saja. Tetapi Tae-hyun malah menyebut mereka sebagai makhluk lemah. Hal itu sontak membuatnya memasang tatapan tajam pada Tae-hyun setelah Tae-hyun menyebutnya sebagai makhluk lemah. Bahkan hal itu sempat membuat si wanita pemandu dan juga Jae-young seakan terkejut melihat Tae-hyun berani mengatakan sesuatu yang menyinggung si pria itu.
Seakan tidak terima direndahkan oleh seorang anak kecil, dia kembali mengubah posenya, sembari menanyakan apakah Taehyun mengatakan jika dia memang lebih kuat. Dengan santainya Taehyun mengajak si pria kekar itu untuk taruhan, dengan perjanjian yang kalah akan membayar biaya anggota selama setahun. Mendengar bahwa seorang bocah berani menantangnya, sontak dia pun tertawa seakan yakin dia bisa mengalahkan Taehyun. Tanpa pikir panjang dia pun menerima taruhan itu. Tak lama setelah itu mereka pun mulai memasuki sebuah dunia virtual yang diprogram seperti dunia game. Mereka berniat melakukan pertandingan dengan metode tersebut. Sontak semua pengunjung yang ada di sana seketika bersorak melihat pertarungan Migsteel yang akan melawan seorang bocah SMA. Di samping itu Jaeyoung sontak terkejut melihat dunia virtual yang ada di hadapannya. Dia mengira bahwa itu adalah Abyss. Tetapi si pemandu mengatakan bahwa itu adalah sebuah virtual training yang ada di pusat pelatihan itu. Di dalam virtual yang sama seperti dunia Abyss, seseorang harus membawa beban yang sangat berat untuk mengalahkan monster sampai tingkat rank B, dan sampai waktu tersingkat dalam latihan persaingan itu habis. Itu adalah metode yang lazim yang digunakan di pusat pelatihan itu untuk persaingan peringkat bagi setiap orang yang mengikuti pelatihan di sana. Tanpa mengetahui siapa Taehyun, si wanita pemandu berpendapat jika pertandingan itu sangatlah tidak adil karena melawan Migsteel yang mereka anggap sangat hebat. Dan nampaknya Migsteel juga begitu yakin dia bisa mengalahkan Taehyun sampai dia tidak berhenti tertawa senang. Dengan begitu bersemangatnya dia pun menerjang untuk menghabisi monster yang ada di hadapannya. Dia juga menganggap jika Taehyun adalah bocah yang bodoh dikarenakan berani menantangnya. Dia juga mengatakan jika skill miliknya tidak ada tandingannya di dalam setiap pertarungan melawan setiap musuh. Dan juga di bagian segi pergerakan di dalam game virtual itu, ia percaya bahwa skillnya tidak kekurangan apapun hingga memudahkannya dalam setiap pergerakan yang cepat. Ditambah beban yang bisa ia angkat ada di tingkatan yang berbeda sehingga ia yakin dengan kemampuannya dia bisa mengalahkan Taehyun. Dengan itu dia bisa latihan selama setahun secara gratis. Di saat dia begitu yakin akan bisa menang melawan Taehyun, sekilas dia melihat ke belakang seakan dia melihat sesuatu. Ternyata tanpa dia duga Taehyun tiba-tiba bergerak secepat kilat sampai melewatinya, sembari menghabisi setiap monster yang ada di hadapannya. Dan nampaknya Taehyun juga mampu melesat sembari membawa beban yang lebih banyak dari beban yang dibawa oleh si pria itu. Sejenak Taehyun berhenti saat melihat beberapa monster mencoba untuk melakukan serangan tanpa membiarkannya untuk lewat. Tetapi dia dengan mudah mengalahkan setiap monster itu tanpa meninggalkan satupun untuk si pria tubuh kekar. Walaupun dia membawa beban yang sangat berat melebihi si pria itu, tetapi beban itu seakan tidak ada apa-apanya bagi Taehyun. Setelah mengalahkan semua monster tingkat rendah, kini waktunya Taehyun menghadapi monster yang memiliki tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Akan tetapi sekumpulan monster yang lebih kuat dan juga beban yang begitu banyak tidak dapat menghentikan pergerakannya yang cepat dalam menghabisi mereka. Sampai pada saat Taehyun mencapai fase terakhir dalam menyelesaikan game itu, dia mencoba menggunakan sedikit kemampuannya untuk mengalahkan monster yang tersisa dan juga menyelesaikan permainan itu dengan begitu cepat. Tanpa menunggu lama, Taehyun langsung meledakkan semua monster itu dengan combo yang memiliki nilai tertinggi, tepat di hadapan si pria tubuh kekar yang sedari tadi terdiam. Yang mana dia seketika tercengang saat melihat kemampuan Taehyun sampai berkeringat dingin, seakan dia tidak menyangka bisa dikalahkan dengan mudah oleh seorang bocah. Tidak hanya si pria tubuh kekar, tetapi semua yang ada di sana seketika tercengang seakan tidak percaya. Awalnya Taehyun hanya berencana untuk latihan di sana selama 30 hari, tapi dengan beban maksimal itu merupakan latihan yang cukup berat. Dia pun mengatakan pada si pria itu jika taruhannya cukuplah berat, jadi cepatlah bayar dan enyah dari hadapannya. Dan 1 bulan pun kini telah berakhir sejak pengumuman perubahan pada ujian player, di mana hari yang dinanti-nanti oleh semua orang akhirnya telah tiba.
Yang mana hari itu adalah waktu dimulainya ujian lisensi player, tempat di mana setiap kandidat yang menjanjikan akan melakukan ujian untuk bisa menjadi seorang player. Di ujian kali ini, asosiasi telah membuat sebuah perubahan dengan mengizinkan setiap partisipan dari berbagai usia dan juga negara berkumpul di aula ujian untuk mengikuti ujian lisensi. Ada juga beberapa Waken yang terkenal seperti Waken peringkat A bernama Jungwo, dikenal sebagai orang tidak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Dengan battle sensei yang luar biasa yang membuat Waken peringkat S seakan ragu untuk menantangnya, dia adalah Gislan, seorang Waken peringkat A. Seseorang yang dikenal sebagai orang tiada tanding di daerah Busan dengan kemampuan Thunder God bernama Shin Yunbok, seorang Waken rank S. Dan seorang wanita yang digosipkan memiliki matrik tertinggi yang tercatat di antara kandidat ujian kali ini, seorang wanita dengan kemampuan S bernama Lim Ayong, yang juga Waken tingkat S. Tidak hanya mereka, masih banyak bakat yang tidak terhitung jumlahnya, yang juga berpartisipasi dalam ujian kali ini. Di tengah kerumunan semua orang yang ada di sana, nampak seorang wanita yang berusaha untuk masuk ke depan. Dia sontak merasa sedih jika dia gagal memberitakan acara itu, maka ia akan dipecat. Wanita ini merupakan seorang reporter yang bertujuan untuk mewawancara dan memfoto kandidat player. Melihat begitu banyaknya yang datang ke sana, ia merasa tidak akan bisa masuk. Bahkan ia juga tidak akan bisa bertemu dengan satupun kandidat. Belum lagi ia harus mengambil gambar setiap kandidat di sana. Seakan merasa putus asa, dia mengatakan menjadi peringkat S sepertinya, itu artinya tidak ada yang berhasil. Di saat yang sama nampak Taehyun baru tiba di sana. Wanita itu pun sempat menoleh saat mendengar Taehyun mengoceh, dikarenakan begitu banyak orang yang sudah memenuhi tempat itu, sehingga membuat kandidat tidak bisa lewat ke sana. Sontak wanita itu pun membuka matanya saat mendengar Taehyun mengatakan seorang kandidat. Sembari berjalan melewati wanita itu, Taehyun tidak henti bergumam, seakan dia tidak melihat si wanita yang berniat untuk menyapanya. Melihat keadaan di tempat itu, Taehyun merasa itu sangatlah menyebalkan, dan nampaknya pada ujian lisensi player kali ini, Taehyun tercatat sebagai Waken rank C. Sontak wanita itu pun menghentikan Taehyun. Dia tidak ingin membuang kesempatan di saat dia kebetulan bertemu dengan salah satu kandidat ujian lisensi. Sementara itu, setiap orang yang antusias ingin melihat bagaimana jalannya ujian lisensi kali ini tidak henti berdatangan memenuhi sekeliling aula ujian. Dan singkat cerita, Taehyun telah sampai di dalam aula ujian. Dia pun langsung diarahkan ke dalam sana oleh petugas dikarenakan ujiannya akan dimulai dalam 1 menit. Dan Taehyun merupakan kandidat terakhir yang baru tiba di sana. Taehyun merasa lega dia tidak telat datang ke sana dikarenakan wawancara mendadak yang dilakukan oleh si wanita, yang mana bagi si wanita wawancara itu merupakan momen berharga bagaikan sebuah emas. Tetapi walaupun begitu, ia harus mencoba membangun image yang baik di awal-awal dia menjadi peserta ujian lisensi. Nampaknya tidak sedikit Waken yang mengikuti ujian lisensi player. Dengan adanya keputusan asosiasi yang tidak membatasi usia Waken, membuat peserta ujian kali ini menjadi lebih banyak. Setiap Waken dari berbagai usia dan bahkan dari berbagai kota begitu antusias ingin mengikuti ujian lisensi demi bisa menjadi seorang player. Walaupun kebanyakan peserta ujian merupakan seorang murid SMA yang belum cukup usia untuk menjadi kandidat player. Tetapi dengan adanya kebijakan asosiasi, setiap Waken yang masih duduk di bangku SMA kini memiliki kesempatan untuk menjadi seorang player. Seperti halnya Lim Ayong yang merupakan seorang Waken tingkat S yang saat ini tengah terkejut saat bertemu dengan Taehyun. Dan juga Taehyun yang melihat Lim Ayong seperti itu sempat membuatnya heran ada apa dengan wanita itu. Yang mana Lim Ayong begitu terkejut saat melihat Taehyun yang nampak berbeda dari segi fisik ataupun penampilannya saat ini. Dia melihat semuanya nampak sangat berbeda. Bahkan dia melihat Taehyun sampai mendongakkan kepalanya ke atas. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Taehyun. Tetapi Taehyun mengatakan bahwa dia hanya sedikit berlatih. Akan tetapi Lim Ayong merasa tidak percaya jika Taehyun hanya sedikit latihan. Dia memang sudah mendengar mengenai kebangkitan Taehyun, tetapi dia tidak percaya Taehyun berubah drastis dalam 1 bulan.
Kemudian Lim Ayong teringat tentang kejadian yang menimpa Lee Jae. Ia pun menanyakan apa yang terjadi pada Lee Jae pada waktu itu. Belum sempat Taehyun menjawabnya, sebuah layar yang menampilkan seseorang terlebih dahulu menyambut mereka dengan menyebut mereka sebagai pahlawan muda yang akan memikul masa depan. Yang mana orang itu merupakan petinggi asosiasi yang akan menjelaskan peraturan untuk trial pertama bagi mereka yang ingin menjadi seorang player. Pertama-tama asosiasi menyuruh mereka untuk melihat kartu peserta yang menempel pada baju semua peserta di sana. Dijelaskan pada ujian kali ini, semua peserta diwajibkan untuk mengumpulkan 5 kartu peserta lain termasuk milik mereka. Yang mana itu artinya jika mereka tidak memiliki kartu masing-masing, maka mereka dinyatakan gagal. Itulah yang dinamakan pertempuran memperebutkan kartu peserta. Dan juga batas waktu mereka untuk memperebutkan dan mempertahankan kartu masing-masing adalah 1 jam. Nampaknya tempat di sana, bahkan lantainya juga tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran untuk semua peserta yang ada di dalam aula itu. Asosiasi juga mengizinkan semua peserta menggunakan cara apapun untuk bisa mendapatkan kartu itu, kecuali jika mereka melakukan pembunuhan. Tanpa menunggu lama, bagian pertama ujian lisensi kini telah dimulai dengan menggunakan aula di sana sebagai arena ujian pertama. Nampak sebagian besar peserta mencoba bekerja sama untuk melawan Lim Ayong yang merupakan tingkat S, supaya nantinya mereka tidak diincar oleh Lim Ayong. Sontak dia pun menggunakan kemampuannya untuk melawan mereka semua tanpa mempedulikan berapa banyak lawan yang ingin mengalahkannya. Seketika sebuah bongkahan es langsung membekukan mereka, dan ada juga yang dihempaskan oleh serangan Lim Ayong. Di saat yang sama aksi Lim Ayong tengah disaksikan oleh beberapa anggota asosiasi. Mereka menilai jika Lim Ayong adalah kandidat tingkat sains yang sangat menjanjikan, dengan kemampuannya yang begitu mengesankan, tetapi mereka juga tidak bisa memandang remeh kemampuan kandidat lainnya. Yang mana mereka masing-masing memiliki kemampuan yang melampaui kandidat sebelumnya. Terutama yang patut mereka perhatikan adalah pemuda di sana. Pemuda itu adalah Shin Yun Bok, seorang Waken tingkat S dari Busan, yang juga merupakan kandidat menjanjikan dengan kemampuan Thunder God miliknya. Bahkan mereka juga melihat 20 menit semenjak ujiannya dimulai, tidak ada satupun serangan yang mempan terhadap kedua Waken tingkat S itu. Menurut mereka dengan kemampuan Lim Ayong dan juga Shin Yun Bok, kira-kira siapa yang akan unggul, tetapi nampaknya Go Tae-wook seakan tidak tertarik dengan 2 kandidat itu. Di dalam benaknya Go Tae-wook mengatakan itu wajar saja jika mereka menarik perhatian, dikarenakan tingkat mereka memanglah tinggi. Tetapi dia telah melihat tingkat yang tidak bisa dia percaya, yaitu adalah Taehyun. Baginya Taehyun pastinya akan mendominasi ujian ini dengan begitu mudah. Dia juga mengharapkan jika Taehyun akan menunjukkan semua kemampuannya pada mereka yang menyaksikan ujian itu. Dia tidak sabar melihat bagaimana Taehyun mendominasi ujian kali ini. Namun itu tidak seperti yang dia harapkan. Ternyata saat ini Taehyun tengah mengadu pukulan dengan salah satu peserta yang dikenal tidak terkalahkan dalam pertarungan dekat. Sontak hal itu membuat Go Tae-wook begitu terkejut menyaksikan Taehyun tengah bertarung 1 lawan 1 dengan seorang Waken kelas A. Bahkan hanya dengan melihatnya saja dia seakan begitu tidak percaya dengan apa yang dilakukan Taehyun saat ini. Go Tae-wook tidak percaya seorang Waken tingkat A bernama Jeong-wook yang memiliki kemampuan Iron Skin. Saat ini dia tengah melawan Taehyun, seorang Waken tingkat C dengan menggunakan kemampuan Stun Skin-nya. Dia berpikir apakah dia terlalu meninggikan kemampuan Taehyun yang saat ini kemampuannya diimbangi oleh seorang Waken kelas A. Bahkan dia juga merasa aneh saat melihat Taehyun tidak bisa menghindari satupun serangan, tetapi dia juga menyadari sesuatu mengenai aksi Taehyun. Apakah mungkin itu merupakan sebuah tindakan yang disengaja, di mana Taehyun sengaja menerima setiap pukulan yang dilancarkan oleh Jeong-wook? Nampaknya Taehyun begitu senang menghadapi setiap pukulan yang akan mengenainya. Walaupun dia telah mendapatkan cukup banyak luka, tetapi dia tetap menerima pukulan itu. Seketika sebuah pukulan yang begitu kuat menghantam tepat mengenai Taehyun. Dia seakan mengincar sesuatu dengan mengandalkan luka yang ia dapatkan.
Bahkan hal itu sampai membuat Jeongwoo begitu kesal saat melihat Taehyun tengah terluka cukup parah, seolah Taehyun sedang mengejeknya dengan tindakan bodoh yang dia lakukan saat ini. Dia mengetahui jika Stun Skin lebih lemah dibandingkan dengan Iron Skin miliknya. Bisa-bisanya Taehyun malah menyerangnya secara langsung dan menerima pukulannya dengan sengaja. Tetapi dia sontak terkejut dan menghentikan perkataannya saat melihat Taehyun bangkit sembari mengatakan bahwa dia kebanyakan bicara. Ternyata dengan menerima setiap pukulan membuat stamina milik Taehyun semakin meningkat beserta dengan stat pesonanya. Karena itulah pukulan Jeongwoo sangat penting bagi Taehyun. Taehyun mengetahui meskipun dia telah menjalani latihan selama 1 bulan, tetapi predasi miliknya masih tidak dapat dia gunakan. Sepertinya ia belum mampu untuk menggunakannya. Dan satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan melalui latihan adalah dengan menstimulasi tubuhnya hingga mencapai kapasitas maksimal. Itu berarti bahkan combat yang sedikit lagi mencapai batas pada seseorang, itu juga bisa dia anggap sebagai sebuah latihan. Jadi dia merasa belum waktunya untuk menggunakan kemampuan predasi yang saat ini masih dalam keadaan tersegel. Dikarenakan latihan untuk meningkatkan staminanya sampai dia bisa membuka segel dan menggunakan predasinya kembali, semua latihannya selama ini belumlah selesai. Nampaknya Taehyun begitu bersemangat menghadapi lawannya yang dia anggap sebagai alat untuk memudahkannya dalam latihan. Tetapi di samping itu Jeongwoo tengah mencapai batasnya setelah beberapa lama melawan Taehyun. Dia menganggap bahwa Taehyun adalah bocah yang sangat mengerikan. Sampai pada akhirnya Jeongwoo, seorang Wekon tingkat A yang dikenal sebagai tidak terkalahkan, seketika tumbang di hadapan Taehyun yang dikenal sebagai Wekon biasa saja dengan tingkat C. Setelah mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, ia pun mengambil kartu milik lawannya. Saat ini Taehyun memiliki 2 kartu. Ia membutuhkan 3 kartu lagi untuk bisa lulus ujian pertama. Go Tae-wook yang menyaksikan aksi Taehyun sontak tertawa senang. Dia seakan terkagum dengan kemampuan yang dimiliki Taehyun. Mereka yang melihat itu mengira bahwa Go Tae-wook begitu senang melihat kemampuan semua kandidat yang menjanjikan dalam ujian pertama. Padahal aslinya dia hanya memperhatikan bagaimana kemampuan Taehyun. Dia menganggap Taehyun sangat nekat membuat metode berlatih yang seintens itu dalam sebuah game survival yang begitu besar. Tetapi itulah tantangan bagi Taehyun meskipun untuk meningkatkan kemampuan pertarungan yang tadi membutuhkan cukup banyak stamina. Menurutnya untuk saat ini Taehyun butuh menyimpan stamina sambil mengumpulkan kartu dari setiap peserta yang lebih lemah. Itu adalah strategi yang baik. Namun belum sempat dia menyelesaikan pemikirannya, dia kembali dikejutkan untuk yang kesekian kalinya. Bahkan petugas yang juga melihat itu sempat bertanya-tanya mengenai siapa Wekon tingkat C. Apakah dia tidak mengetahui lawan yang dia hadapi saat ini? Ataukah dia sengaja ingin kalah di ujian kali ini? Yang mana Wekon tingkat C yang mereka anggap tidak melihat siapa lawan di hadapannya kali ini tidak lain adalah Taehyun. Dan juga peserta yang akan Taehyun hadapi kali ini ternyata adalah Shin Yun-bok, seorang Wekon tingkat S yang telah menumbangkan puluhan peserta lain dengan begitu mudah. Dengan mengandalkan kemampuan Thunder God miliknya, dia bisa dengan mudah mengalahkan setiap peserta dan juga mendapatkan puluhan kartu dalam sekejap. Sekarang dia memiliki kartu sebanyak 147. Walaupun Shin Yun-bok adalah Wekon tingkat S, tidak sedikit pun membuat Taehyun merasakan takut. Ia malah dengan santainya menghitung dan menanyakan berapa banyak kartu yang dia miliki. Sontak hal itu membuat Taehyun begitu bersemangat untuk melawan seorang Wekon tingkat S. Dia mengatakan itu boleh saja asalkan jumlah kartunya melebihi 5. Dan Shin pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.